Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengembangan kuliner khas daerah Kapuas Hulu, yakni kuliner kerupuk basah. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni Garvasino Taras Nyangko dengan NIM 20962131 selaku pemilik usaha di sektor kuliner. Kemudian ada Rafael Alansyah Pangestu dengan NIM 2962094 selaku partner di sektor desain grafis. Yang berikutnya ada Fadilah Putri Laksmi dengan NIM 2962120 selaku partner di sektor fashion. Berikutnya ada Zahra Nur Aziza dengan NIM 2962098 selaku partner di sektor fotografi. Berikutnya latar belakang dari pengembangan usaha kuliner kami. Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor perekonomian yang menggunakan ide dan pengetahuan berkonsep kreativitas dari manusia yang berperan sebagai faktor produksi utamanya. Konsep perekonomian ini mengutamakan kreativitas, ide, dan pengetahuan dari SDM-nya. Ekonomi kreatif mempunyai konsep di mana ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan input dalam mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Menurut Iko 2010 bab 22. Ekonomi kreatif pada dasarnya kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, berpikir untuk menciptakan hal yang baru dan berbeda yang memiliki makna dan nilai. Suryana 2013 bab 35. Pengembangan rantai nilai industri kreatif sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu usaha atau bisnis yang kita lakukan, terutama di era sekarang yang dimana serba teknologi dan instan. Perkembangan arus globalisasi yang terjadi saat ini membuat tantangan dalam perekonomian Indonesia semakin besar. Semakin berkembangnya suatu negara, maka semakin banyak juga orang yang terdidik. Namun banyak pula orang-orang yang mengalami pengangguran. Dengan hal ini, semakin dirasakan bahwa pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan ekonomi akan lebih baik jika ditunjang oleh wirausahawan yang ada di seluruh Indonesia. Karena wirausaha menjadi potensi terbesar dalam pembangunan baik dalam jumlah maupun mutu wirausaha itu sendiri. Peran UMKM atau usaha mikro kecil menengah menjadi pelaku terbesar yang mengalami peningkatan yang pesat dalam perekonomian Indonesia. Selain berperan sebagai dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM merupakan bisnis yang dijalankan secara individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil sebagai salah satu praktik usaha yang populer di kalangan masyarakat. UMKM ini membuat perekonomian terus meningkat serta menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya yaitu UMKM di bidang subsektor kuliner. Kuliner merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus selalu dijaga keberadaannya. Usaha kuliner merupakan sebuah penopang atau penyangga kekuatan ekonomi suatu daerah. Saat ini, masyarakat lebih menyukai makanan yang instan atau cepat saji, karena mudah didapat dan menghemat waktu dalam penyajiannya. Maka dari itu, kami memiliki ide untuk membuka usaha di bidang kuliner. Usaha kuliner yang akan kami kembangkan merupakan usaha yang dimiliki oleh Garvasino Taras Nyangko. Ialah makanan khas Kalimantan Barat, tepatnya di Kapuas Hulu yang bernama kerupuk basah. Sebelumnya, makanan ini hanya didistribusikan di daerah Kalimantan Barat saja. Namun kami ingin memberikan inovasi agar ke depannya kerupuk basah dapat didistribusikan keluar pulau. Dengan itu, kami berencana membuat makanan kerupuk basah menjadi frozen food agar tahan lama tetapi tetap menjaga kekhasannya sehingga aman dan dapat didistribusikan keluar pulau Kalimantan Barat. Berikutnya rumusan masalah akan dijelaskan oleh Zahra. Rumusan masalah. 1. Apa itu kuliner kerupuk basah? 2. Apa saja hal yang harus dipersiapkan dalam membuat identitas produk agar mudah dikenal banyak orang? 3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperluas pasar penjualan kuliner kerupuk basah? Selanjutnya, tujuan. 1. Menjelaskan kepada calon konsumen mengenai kuliner kerupuk basah khas Kalimantan Barat. 2. Memaparkan beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk membuat identitas produk agar lebih mudah dikenal oleh orang banyak. 3. Melakukan kegiatan pemasaran dan promosi untuk memperluas jangkauan daerah distribusi. Pembahasan. Kerupuk basah adalah kuliner khas Kalimantan Barat dengan bahan utama tepung sagu atau kanji dan ikan tenggiri. Berbeda dengan kerupuk pada umumnya, kerupuk basah ini disajikan langsung tanpa melalui proses dijemur dan digoreng. Makanan ini terbilang unik, sederhana,
sedikit kenyal dan gurih dengan cita rasa ikan tenggiri. Umumnya, makanan yang satu ini disajikan bersama dengan sambal pedas yang akan menambah sensasi kelezatan rasanya. Kalau Anda pernah menikmati empek-empek Palembang atau siomay Bandung, kerupuk basah ini hampir mirip dengan keduanya. Namun ada beberapa hal yang membuatnya berbeda, yaitu berbentuk lonjong memanjang dengan panjang berkisar 15 hingga 25 cm dengan berdiameter sekitar 2-3 cm. Makanan ini diolah dengan campuran sedikit tepung lalu dikukus terlebih dahulu. Proses pembuatan kuliner ini terbilang cukup memakan waktu. Maka dari itu, kami melakukan inovasi untuk membuat kuliner khas daerah ini menjadi kuliner beku atau frozen food. Mengapa produk dibuat menjadi frozen food? Bertujuan agar orang-orang yang berada di luar Pulau Kalimantan juga dapat menikmatinya dan juga tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menyajikan kuliner ini, yakni hanya dengan mengukus selama 7-10 menit saja. Dan juga agar kuliner ini dapat bertahan lama pada saat disimpan dalam lemari pendingin. Produk kerupuk basah ini rencananya akan dijual dengan harga Rp30.000 per pack dengan isi 10 pieces. Brainstorming. Setiap produk tertentu harus memiliki sebuah identitas. Selain menjadi alat yang penting dalam sebuah strategi pemasaran, identitas produk juga membuat produk menjadi lebih dikenal masyarakat luas, baik dari merek, kemasan, sampai pada tagline dari produk tersebut. Maka dari itu, kami ingin membuat produk kerupuk basah ini menjadi top of mind untuk semua kalangan dengan cara membuat logo, kemasan produk, dan promosi untuk kerupuk basah menjadi lebih menarik konsumen. Hal yang harus dilakukan yaitu dengan menjalin hubungan cooperation dengan pihak-pihak yang dirasa sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan identitas produk kerupuk basah, antara lain. Yang pertama adalah desain grafis. Desain grafis merupakan sektor yang dipilih oleh saya sendiri, Rafael Alansa Pangestu. Peran desain grafis terhadap pembuatan identitas sebagai pembuat logo. Logo bertujuan untuk kelangsungan dari perusahaan atau brand serta salah satu faktor dalam meraih kesuksesan. Hal ini dikarenakan logo menjadi salah satu strategi marketing yang sangat penting dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, sehingga bisa menjadi ikonik dan familiar di pikiran audiens. Selain berguna untuk marketing, logo juga berguna untuk menarik perhatian konsumen, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu mengenai perusahaan atau produk yang ingin kita jual. Menurut kami, logo bukanlah gambar yang dilihat dan dilupakan begitu saja, tapi logo harus bisa diingat dan menjadi top of mind oleh konsumennya. Dalam pembuatan logo juga harus melihat tren masa kini agar tercapainya logo yang lebih akrab dengan brand dan terlihat lebih segar. Nah, berikut ini adalah logo dari kerupuk basah. Agar menarik perhatian dari konsumen, kami menggunakan karakter beruang dengan ikat kepala yang bertuliskan AMO, yaitu nama brand kerupuk basah milik kami. Kami memiliki kartun beruang berhubungan dengan maknanya berupa frozen atau dibekukan. Beruangnya berwarna putih kami ganti menjadi coklat karena warna desainnya akan terlihat jelas. Gambar kartun beruang ini dapat menarik perhatian pembeli dari kalangan anak-anak hingga dewasa karena karakternya yang lucu, dan nama brand AMO sendiri kami ambil dari bahasa Portugis yang artinya menguasai. Makna AMO sendiri dapat kami simpulkan bahwa produk kami akan menguasai pasar dalam negeri hingga luar negeri. Yang selanjutnya adalah kemasan atau packaging. Produk juga tidak kalah penting. Selain menjaga kualitas produk, packaging juga berguna sebagai identitas daya tarik. Selain itu, packaging menjadi pembeda dari produk lain atau menjadi ciri khas dari produk tersebut. Kemasan atau packaging berperan penting untuk menggambarkan informasi tentang produk, sehingga dapat memudahkan konsumen dalam memilih dan memperoleh informasi untuk membuat keputusan saat membeli. Nantinya kemasan akan menggunakan proses vakum agar bebas dari oksigen serta memanjangkan usia makanan tersebut.
menambahkan berbagai merchandise. Merchandise adalah salah satu pernak-pernik yang sering kita temui dan sudah banyak digunakan oleh berbagai pihak di dalam setiap acara event tertentu ataupun cara marketing suatu produk. Merchandise juga seringkali digunakan untuk mengingat brand perusahaan agar setiap konsumen tetap mau menempatkan brand atau merek perusahaan tersebut sebagai pilihan utama atau biasa yang disebut top of mind. Jadi, selain mampu menampilkan logo dari sebuah perusahaan, merchandise juga bisa dijadikan sebagai salah satu jenis media periklanan untuk mengingatkan para konsumen tentang brand perusahaan, dan manfaatnya bisa digunakan untuk berbagai kegiatan sehari-hari seperti mug, baju, dan tote. Nah, inilah salah satu desain dari packaging dan merchandise berupa mug atau cangkir. Yang kedua yaitu fotografi. Subsektor fotografi yang dipilih oleh Zahra Nur Aziza berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil gambar kemasan produk agar terlihat bagus dan menarik. Selain agar terlihat bagus dan menarik dengan melihat foto seseorang, dapat dengan mudah mengenali produk dari kerupuk basah ini daripada orang tersebut hanya membayangkannya. Misalnya, foto produk kerupuk basah yang berada di sebuah banner iklan. Ketiga, ada fashion. Subsektor fashion yang dipilih oleh Fadilah Putri Laksmi berperan ketika pemotretan produk kerupuk basah menggunakan talent atau brand ambassador, seperti memilih dan menyiapkan wardrobe yang sesuai dengan warna atau tampilan kemasan produk yang akan digunakan ketika pengambilan gambar produk kerupuk basah agar terlihat makin menarik. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk adalah rencana detail berisi cara menjual produk atau layanan. Adanya strategi ini memastikan sebuah produk atau layanan dapat dipasarkan secara efektif ke suatu target pasar tertentu. Strategi yang dapat dilakukan untuk memperluas pasar penjualan produk kerupuk basah. 1. Menciptakan inovasi baru dengan membekukan produk atau bisa disebut frozen food dengan tujuan produk kerupuk basah tetap dapat dinikmati oleh konsumen baik di wilayah yang ada di Pulau Kalimantan maupun di luar Pulau Kalimantan. 2. Mempermudah pemasaran agar dapat diakses oleh konsumen di berbagai wilayah yang ada di Pulau Kalimantan dengan menggunakan aplikasi online Gojek, Grab, dan Maxim. Sedangkan konsumen yang berada di luar Kalimantan dapat menggunakan media e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Melalui media tersebut dapat membantu memasarkan produk kerupuk basah dengan lebih mudah dan membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhan dengan lebih menghemat waktu. 3. Menggunakan platform media sosial yang dapat dijangkau oleh semua pengguna sebagai media promosi produk kerupuk basah dengan tujuan agar produk ini dapat dikenal oleh banyak orang. Media yang digunakan seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. 4. Menerapkan konsep minim pembelian produk kerupuk basah, seperti pembelian produk minimal 5 box dengan harga 150 akan mendapatkan merchandise berupa t-shirt. Konsep minimum pembelian ini berlaku 6 bulan sejak dimulainya proses pemasaran dan promosi. Selanjutnya ada timeline. Proses pertama yaitu membuat dan mendaftarkan akun e-commerce dan media sosial pada tanggal 1 sampai 2 Februari 2022. Yang kedua yaitu pembuatan logo, kemasan, dan merchandise pada tanggal 5 sampai 8 Februari. Yang ketiga, pengambilan foto produk dan kemasan pada tanggal 10 sampai 11 Februari. Yang keempat, menyiapkan wardrobe untuk talent pada tanggal 8 sampai 9 Februari. Dan yang terakhir yaitu pemasaran dan promosi produk pada tanggal 14 sampai 20 Februari 2020. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis ekonomi kreatif yang dijalankan yaitu pada sektor kuliner kerupuk basah. Kelompok kami akan membuat inovasi baru seperti membuat kerupuk basah menjadi frozen food. Dengan metode frozen food ini, kerupuk basah bisa bertahan lama dan bisa dikirim ke luar Pulau Kalimantan juga. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan subsektor di bidang desain grafis untuk membuat packaging, logo, dan merchandise untuk membuat identitas pada produk agar lebih mudah dikenal oleh konsumen. Kita juga bekerja sama dengan subsektor di bidang fotografi agar foto produk nampak bagus serta menarik perhatian konsumen baru.
Dan yang terakhir adalah subsektor di bidang fashion dan pemasaran agar nantinya produk kita ini juga bisa menarik pelanggan anak muda lewat merchandise yang mengikuti tren fashion masa kini. Tentunya juga melakukan strategi pemasaran dan promosi melalui berbagai media platform e-commerce dan media sosial. Sekian presentasi dari kami mengenai pengembangan kuliner khas daerah Kapuas Hulu, yakni kerupuk basah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat kami menyampaikan tadi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.